Teman-teman semua, selamat sore. Apa kabar Anda sore hari ini di Chatterbox edisi Kamis 7 Agustus 2025. Benar ya? Ya, ini Kamis malam Jumat 7 Agustus 2025. Hari ini teman-teman, sebuah ironi datang di negara kita, yaitu kita masih lanjut yang beberapa hari lalu kita bahas ya. Tanah nganggur diambil negara, rekening nganggur diblokir, rakyat nganggur, negara nggak peduli gitu. Ini kan sebuah ironi sebenarnya. Sementara presiden hanya tahu bagaimana membuat rakyat kenyang dengan instan, teman-teman. Instantly kenyang, udah itu aja. Ini sebuah ironi yang membuat saya jadi berkaca-kaca sebenarnya melihatnya. Karena begini teman-teman semuanya. Harusnya negara itu hadir sebagai penopang utama kehidupan rakyat. Tuh ada layang-layang nyangkut di atas semua orang tuh. Negara hadir harusnya di atas kehidupan rakyat gitu loh. Bukan malah makin menyiksa rakyat gitu loh. Ini apa-apa semua sekarang serba dipajakin, ya kan? Yang lebih terbaru lagi sekarang, yang lebih kontroversi lagi, suara alam aja itu disuruh bayar royalti, ya kan? Nggak lama ini banyak banget yang nyelenehnya gitu loh. Yang dimana kita harus sebenarnya bisa ngerti bahwa this is not what Soekarno built gitu loh. Ini adalah bukan seperti yang dibangun oleh Bung Karno gitu loh. Karena kita tahu Bung Karno adalah seorang marhainis dan juga seorang sosialis, bukan seorang kapitalis gitu. Ya, welcome back teman-teman. Jadi Soekarno kita tahu adalah seorang sosialis, selain seorang marhainis gitu, dan juga seorang proletarian yang kita tahu. Apa yang terjadi setelah Soekarno dikudeta merubah semuanya, teman-teman. Negara kita menjadi negara kapitalis, negara oligarkis, dan negara yang cenderung lebih elitis. Bukan seperti yang dibangun oleh Soekarno, karena di era Orba kita tahu sendiri ada yang namanya desoekarnoisasi. Jadi segala hal yang berkaitan dengan Bung Karno itu dihilangkan semua oleh rezim Soeharto. Dan sampai sekarang tidak ada lagi yang menghidupkan lagi ajaran Bung Karno selain merestorasi hanya sedikit dari apa yang telah di desoekarnoisasi sebelumnya. Tapi ini tidak seluruhnya melakukan resoekarnoisasi itu, teman-teman. Oleh karena itu ya, solusinya adalah kita kembali lagi kepada ajaran Bung Karno sebenarnya. Bung Karno merumuskan sebuah ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan bersama dengan Bung Hatta. Nah, itu yang tinggal kita jalankan. Saya apresiasi dengan hadirnya Koperasi Merah Putih di Jakarta. Ada satu kemarin saya ketemu di Blok M, teman-teman. Ini kan bagus. Adanya Koperasi Merah Putih ini diharapkan berhasil membangkitkan ekonomi kerakyatan.
Harusnya di sini juga ada koperasi merah putih itu. Harusnya ada gitu. Harusnya ada. Ya. Cuma nggak tahu nanti ke depannya bagaimana. Yang berikutnya adalah ingat bagaimana Bung Karno merumuskan Pancasila awal. Pancasila yang kita kenal sekarang ini adalah modifikasi dari Piagam Jakarta. Yang hilang hanya kewajiban melaksanakan syariah Islam bagi para pemeluknya. Itu saja yang hilang dari Piagam Jakarta. Nah, itulah yang dianggap sebagai bagian dari Pancasila yang dipakai sekarang, teman-teman. Padahal Bung Karno dalam rumusan awal Pancasilanya, ketuhanan yang Maha Esa itu ada di urutan kelima, sila kelima. Sila pertamanya saya kurang begitu hafal. Ada humanisme atau internasionalisme, kemanusiaan. Ada demokrasi, ya, atau musyawarah mufakat. Demokrasi. Yang ketiga kebangsaan atau nasionalisme. Saya lupa kurang lebih ada seperti itu urutannya. Yang kemudian dikerucutkan lagi menjadi trisila, sosiodemokrasi, ada nilai sosialisnya gitu. Dan menjadi ekasila, gotong royong. Itu konsep dari Bung Karno, tapi never materialize. Bukan diperas, tapi dikerucutkan dalam satu prinsip besar bahwa negara kita adalah negara yang mengutamakan spirit gotong royong, teman-teman. Spirit kebersamaan, tenggang rasa, empatik gitu loh. Ya kan? Makanya saya selalu bilang, Bung Karno ini menciptakan Indonesia ini sebagai Republik Rakyat, People's Republic. Republik demokratik, Democratic Republic, republik yang berdemokrasi, walaupun demokrasinya demokrasi sosial, bukan demokrasi liberal, teman-teman. Demokrasi liberal dengan demokrasi sosial jelas berbeda, nanti kita bahas. Nah, Indonesia ini bukan negara demokrasi liberal seperti USA dan UK, tapi adalah demokrasi sosial, social demokrasi, gitu loh. Bung Karno melahirkan negara ini sebagai republik sosialis. Ada di sila kelima yang keadilan sosial itu. Ini republik sosialis sebenarnya. Cuma karena Pak Harto atau Soeharto dibayang-bayang Amerika, USA dan sekutunya menyetir dengan narasi-narasi yang bernuansa paranoid atau ketakutan. Takut nanti Indonesia menjadi poros sosialis dunia. Ya. Takutnya Indonesia menjadi pemimpin, leader dari poros sosialis dunia, teman-teman. Beraliansi dengan Tiongkok dan Soviet. Makanya Bung Karno-nya dikudeta. Karena Soekarno ini ditakuti oleh USA sebenarnya. Karena takut nanti Indonesia akan menjadi pemimpin dari poros sosialis dunia. Nah, Amerika gak suka dengan sosialis seperti itu. Makanya kenapa sampai hari ini USA masih musuhan dengan Tiongkok. Karena Tiongkok itu republik sosialis. Dia bukan lagi republik komunis, tapi tapi sosialis gitu loh. Bukan komunis, sosialis. Komunis in name only, Cino. Ya. Komunis in name only, tapi dalam prakteknya dia sosialis.
itu Tiongkok, itu China, PRC. Dia Republik Rakyat, dia People's Republic. Jadi tidak selamanya People's Republic itu identik dengan komunis. Enggak, teman-teman. Enggak. Bangladesh itu juga adalah sebuah People's Republic, Republik Rakyat, tapi mayoritasnya beragama Islam. Ya. Bangladesh itu sama dengan tetangga besarnya, India. Sosialis. Jadi Indian subcontinent itu adalah sosialis semua. Kecuali Pakistan ya. Kalau Pakistan itu Republik Islam. Tapi kalau India, Bangladesh, Sri Lanka, itu semua, Nepal, itu semua adalah sosialis, teman-teman. Semua adalah sosialis. Socialist Republic. Bangladesh apalagi menyatakan diri People's Republic, Republik Rakyat. India dalam konstitusinya menyebut dirinya sebagai Republik Sosialis. Ya kan? Nepal sejak 2008 menjadi republik yang berideologi sosialis. Republik demokratik lagi. Sri Lanka mentahbiskan dalam nama resminya Republik Demokratik Sosialis Sri Lanka, atau Ceylon dulunya. Nggak semua republik rakyat, People's Republic itu komunis. Bangladesh bukan komunis, dia republik rakyat beragama Islam mayoritas penduduknya. Aljazair dia PDA, People's Democratic Republic, Republik Demokratik Rakyat Algeria, Aljazair. Dia bukan negara komunis, dia juga sosialis. Nah, kenapa komunisme, sosialisme di-ban di Indonesia? Karena itu semata-mata takut apa? Amerika takut Indonesia pada saat itu menjadi apa? Pemimpin poros sosialis dunia. Karena pada saat itu kan masih Cold War, masih perang dingin. Takutnya USA kehilangan pengaruh di Asia Tenggara. Nah sekarang kan the war is over, Cold War is over. Harusnya nggak apa-apa dong komunisme, sosialisme itu bersemi kembali di Indonesia. Nggak apa-apa. Kita nggak perlu takut. Those are just ideologies. Itu adalah sebuah ideologi. Komunisme dan sosialisme, komunisme dan sosialisme itu hanyalah sebuah ideologi, sebuah ikhtiar politik, sebuah jalan politik, teman-teman. Dan jalan itulah yang diambil Bung Karno untuk mendirikan negara Indonesia ini. Jalan sosialisme, jalan marxisme, jalan proletarianisme, ya. Dan jalan Islamisme, karena ada ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu adalah milik agama Islam, tauhid. Tuhan itu satu. Ya. Mau ditafsirkan apa tetap aja muaranya ke sana. Ya Bung Karno ini melahirkan sebuah negara Islam sebenarnya. Terlepas dari Piagam Jakarta dimodifikasi atau enggak, ya itu memang Bung Karno melahirkan negara ini sebagai sebuah negara Islam. Nggak debat kalau kayak gitu. Ketuhanan yang Maha Esa itu produk negara, produk Islam. Gitu. Sebenarnya cuma nggak dieksplisitkan karena menghormati juga para pendiri bangsa lain dalam BPUPKI. Itu juga apa? Itu juga ada yang beragama di luar Islam. Itu tidak dibantah. Tapi memang Bung Karno melahirkan negara ini
ketuhanan yang Maha Esa dalam rumusan awal Pancasila Bung Karno adalah sebagai sebuah negara Islam. Nah, kenapa kok ada tafsir yang menyimpang dari situ? Karena ada Pancasila versi Muhammad Yamin yang hanya menyebut di sana ketuhanan saja. Jadi siapa yang berketuhanan dia diakui di negara kita, Indonesia. Gitu. Tapi kalau Bung Karno eksplisit ketuhanan yang Maha Esa. Lebih eksplisit lagi Piagam Jakarta, Jakarta Charter. Gitu. Jadi sebenarnya Bung Karno melahirkan negara ini sebagai sebuah negara Islam, bukan sebagai sebuah negara yang tidak Islam. Sebenarnya begitu, teman-teman. Jadi ya saya boleh bilang ya, apa namanya ya, kita ini apa namanya harus mengerti lah tentang sejarah itu ya. Oh ya, saya mau izin ya teman-teman, mulai besok ya, saya mau kunci dulu akun Facebook saya ya teman-teman ya. Saya lock dulu profil Facebook saya karena ya ini ada, sebelum saya keterima ada security check dari pihak Department of Foreign Affairs and Trade Australia terkait dengan lamaran saya ke Kedutaan Besar Australia di Jakarta, yang mungkin kalau keterima juga akan melakukan security check dan background checking, dan mereka juga takutnya akan ngecek sosmed saya gitu. Jadi maaf ya, saya teman-teman, saya mohon izin sebentar aja untuk nge-lock profil Facebook saya ya. Saya mohon izin ya teman-teman. Doakan semoga saya keterima ya, karena saya bosan nganggur ya. Dan saya capek juga, saya nyari kerjaan gak ada yang nolongin ya. Kayak saya terpaksa ngelamar untuk negara orang deh jadinya. Jadi mohon maaf ya kalau nanti saya sebentar aja saya lock dulu. Nanti kalau udah ada kabar baik, entah keterima apa enggak, doakan semoga keterima. Dan saya nanti mulai kerja di sana, ya nanti saya buka lagi insya Allah ya. Soalnya krusial teman-teman, lowongan pekerjaannya ini dealing dengan ya apa namanya, urusan yang memang menyangkut rahasia negara sebenarnya. Jadi maaf ya teman-teman, untuk ini saya izin lock dulu akun Facebook saya. Mulai hari ini atau mulai besok gak tahu ya. Sampai nanti ada kabar saya keterima apa enggak dari Kedutaan Besar Australia atau enggak ya teman-teman ya, karena tinggal dikit lagi nih pengumumannya gitu. Mohon dimaklumi ya teman-teman. Terima kasih banyak, hatur nuhun, matur nuwun sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya. Kita ketemu lagi pada video-video YouTube yang lain dari saya. Selamat sore, sampai jumpa.